Lihat, mobil balap merah yang memimpin sekarang adalah milik tim Cheng Feng, dikendarai oleh Gao Feng. di belakangnya ada tim Hong Long, Mobil nomor 3 milik Nie Mingyuan. Perlombaan tinggal satu tikungan terakhir, mobil nomor 3 belum bisa menyalip. Apakah dia akan kalah? Apakah dia akan kalah? Sepertinya Gao Feng akan menjadi dewa balap baru. tidak, Apa yang akan dilakukan mobil nomor 3? Luar biasa, dia. memotong tikungan. Ini bukan menyalip, Ini adalah operasi. Ini adalah jejak dewa yang tak tertiru. 6 menit 11 detik, Rekor dunia baru tercipta. dewa balap datang. Dewa balap, tanda tangani untukku. Rally, rekor dunia baru tercipta. 6 menit 11 detik yang belum pernah terjadi sebelumnya, melebihi rekor sebelumnya hingga 30 detik. Untuk Nie Mingyuan dari tim Hong Long, juara dunia baru, Bersoraklah, akhirnya aku meraih juara. Dewa balap. Terima kasih kepada panitia. Terima kasih kepada tim. Kehormatan ini bukan hanya milikku, tapi juga setiap orang di Hong Long. Namun hari ini yang paling ingin kusyukuri adalah pacarku. Dorongan dan dukungannya lah yang membuatku bisa sampai sejauh ini. boleh tanya, dewa balap, siapa sebenarnya pacarmu? Dia adalah Wan Xiaoqing. Itu kan putri ketua panitia? Benar juga, juara dunia dan putri ketua. Pasangan yang serasi, Cium. Brengsek. Pak Zhou, sudah makan? Sudah. Mbak Ye, bawa makanan enak lagi untuk putrinya. Kepala sekolah Yao memang beruntung. Baik, lanjutkan kerja. Seorang gadis, setiap hari meneliti hal begini, tidak pantas. Ma, kamu tidak mengerti. Ini adalah saat juara balap menang dulu, replika seragam balap yang dipakainya, sangat bernilai koleksi. Kenapa kamu matikan video idolaku? Makan. Ma, kejuaraan yang diadakan setiap 3 tahun sekali segera dimulai. Aku ingin daftar, jadi pembalap di tim Naga Merah. Jangan main-main, tidak boleh pergi. Kenapa? Kemampuan mengemudiku bagus. Kamu juga sudah dewasa. Ibu cuma berharap kamu cari pria yang bertanggung jawab, hidup dengan baik. Gadis kok balapan. Apa gunanya? Apa bagusnya menikah? Harus melayani laki-laki, melahirkan anak untuk mereka? Aku tetap mau bergabung dengan tim Naga Merah, memberi hormat pada dewa balap. Jangan sebut dia. Dewa balap apaan? Jangan hina idolaku. Kamu tahu seberapa hebat dia? 6 menit 11 detik, rekor dunia yang tak terpecahkan selama 20 tahun. Dia curang? Orang tak tahu terima kasih. Hei, kamu, jangan robek, kembalikan. Ma, kamu gila, ini susah payah aku dapatkan, poster tanda tangan. Keluar. Bagaimana caramu bicara pada ibu? Kamu tahu nggak, dia itu. Belok dong. Kamu beneran pengawas. nabrak ya? Instruktur, saya menabrak. Saya salah. Saya benar-benar salah. Ada apa? Ujian praktik kedua sudah 8 kali. Kalau kita tidak lulus lagi, benar-benar pecah rekor. Sudahlah, saya tidak bisa mengajarimu. Kamu, cari guru lain saja. Turun. Instruktur Joe, ada apa ini? Semua orang tidak apa-apa? Hei, kepala sekolah. Saya benar-benar tidak bisa mengajarnya. Saya minta pindah tugas. Saya akan mengajar ujian praktik ketiga. Benarkah? Itu bagus sekali.
Setelah saya lulus ujian praktik kedua, saya akan ambil les dengan Bapak. Murid ini kok kelihatan familiar? Masa nggak familiar? Dia setiap hari latihan lebih rajin daripada kerja. Ini sudah lebih dari setengah tahun. Ujian praktik kedua gagal 8 kali. Yang penting orangnya selamat. Nona, kamu memang tidak bisa belajar ya? Atau terlalu gugup saat ujian? Saya sebenarnya bisa semua, tapi tetap tidak lulus. Sebenarnya ujian praktik kedua itu mudah. Bu, kamu hanya pedagang kaki lima, jangan malu-maluin di sini. Saya rasa ini sulit sekali. Begini, saya akan peragakan. Bu, ini mobil, bukan becak jual nasi gorengmu. Jangan macam-macam. Semangat, Tante. Instruktur Zo awasi ibu saya, dia tidak bisa menyetir. Nanti jangan sampai sekolah mengemudi dibongkar. Baik. Sudah bertahun-tahun. Keren Keren banget. banget, petugas keamanan. Hebat sekali. Sudah agak lupa dulu bisa di bawah 20 detik. Bukankah dia tidak bisa nyetir? Sudah belajar? Sudah rusak belajarnya. Ibu, silakan pergi. Mananya orang? Siapa yang bertanggung jawab di sini? Ada orang nggak? Halo, saya penanggung jawab sekolah mengemudi ini. Apa kalian dari tim Naga Merah? Betul, kami tim Naga Merah 2. Ini pimpinan kami, pimpinan Zhang. Tempat ini lumayan cocok untuk latihan kejuaraan kami. Tim Naga Merah nih, Ming Yuan. Dengar nggak? Kami akan latihan di sini. Tutup saja sekolah mengemudinya. Beres-beres, pergi. Memberi tempat untuk tim Naga Merah 2, itu suatu kehormatan. Pimpinan Zhang, terima kasih sudi melirik. Tentu boleh latihan di sini asal kita atur waktunya, tidak mengganggu pengajaran kami. Jangan banyak omong. Latihan tim Naga Merah itu rahasia. Tidak sembarangan orang bisa lihat. Kalian. Sebenarnya, saya sudah lama ingin berkunjung ke tim kalian. Ikut wawancara pembalap, saya pikir nanti, kalau wawancaranya lulus, sekolah mengemudi ini juga tidak akan saya buka lagi. Seorang wanita mau jadi pembalap? Kamu bercanda, kan? Xiao Liu, Ya, urus ini, ya saya lihat-lihat fasilitas. baik. Apa aku salah lihat? Kamu serius mau balapan? Dewa balap selalu idolaku. Mimpiku bergabung dengan tim Naga Merah, ikut kejuaraan. Mobil ini Santana legendaris tahun 90. An, kamu mau balapan pakai ini? Mobil ini bisa terbang nanti? Aku tidak punya banyak uang, hanya bisa memodifikasi mobil biasa, tapi teknik mengemudiku bagus. Teknikmu bagus? Mau adu dengan pembalap magang kami. Xiao Liu, kalau kamu menang, ku kasih kesempatan masuk tim sekolah mengemudi ini, kami juga nggak akan rebut. Sungguh? Janji? Yau Yau, sekolah mengemudi ini adalah jerih payahmu. Jangan keras kepala, ya. Bu, ibu tidak paham soal balap, jangan ikut campur. Pimpinan Zhang, bagaimana cara? Jangan bilang kami meremehkan kalian. Para pembalap liar ini, kita ikuti aturan jalanan kalian, 3 ronde, 2 kemenangan. Ronde pertama, pecahkan balon dengan sayap belakang, yang paling banyak pecah menang. Ronde kedua, lakukan drifting sempurna di 2 tikungan. Pertama, terakhir, tiru kami. Teknik andalan dewa balap yang tiruannya paling sempurna menang yang menang. Nah, ronde ketiga. Aku juga belum kepikiran, karena kamu pasti kalah di 2 ronde pertama. Kalau setuju, mulai aja. Gak masalah. Xiao Liu temenin cewek itu main 1 ronde. Cewek, sekarang menyerah aja, masih bisa jadi cewek papan. Bagus, Ada tontonan seru nih.
8. Giliran kamu. Kalau kalah jangan cengeng. Lambat banget. Pecah dong. Naga merah nggak mau terima pembalap payah begini. Wanita sekarang sibuk ngomongin, menjadi diri sendiri. Kepribadian mandiri, menurutku payah. Mending pulang layani laki-laki, jangan pamer di sini. Belum selesai. Ronde kedua, aku pasti bisa buktikan diri. Oke. Kalau gitu, aku kasih kamu kesempatan. Diajarin orang susah paham, pengalaman yang mengajari, langsung paham Xiao Liu. Temenin dia main 1 ronde lagi. Siap, Bang Yang. Lihat aja nanti. Bagus. Lihat, kan? Meskipun tidak sehebat Dewa Balap, tapi sudah cukup bagus. Kenapa diam saja? Giliranmu. Bisa? Pak Kepala, Bapak mendirikan sekolah mengemudi ini tidak mudah. Kalau benar-benar kalah kali ini, usaha bertahun-tahun akan hilang. Bagaimana kalau kita tidak jadi balapan? Sepertinya mereka tidak berani memaksa. Tidak apa-apa. Aku sudah sering melihat trik Dewa Balap. Aku pasti bisa. Petugas keamanan. Bagaimana, Pak Petugas? Biarkan Mbak Ye yang maju. Dia tadi hebat sekali, dan bisa. Ibuku. Sepertinya kalian sudah putus asa, mencari bantuan kemana-mana. Nenek ini, kelihatannya tukang jual nasi goreng di pinggir jalan. Juga paham balap? Yao Yao, dengarkan aku. Yang disebut trik Dewa Balap sebenarnya sederhana. Yang diuji adalah kontrol kecepatan dan rem. Mobilnya sangat tua. Biasanya cenderung understeer. Jadi dengan kecepatan 100 yard bisa melakukan potongan samping. Tapi mobilmu tidak bisa. Kamu benar-benar pura-pura tahu. Mulutmu jaga sedikit, Bu. Jangan pura-pura tahu kalau tidak tahu. Yao Yao. Santana terlalu ringan. Kalau dipaksa kecepatan tinggi, bisa terbalik. Bu tidak mengizinkanmu ambil risiko. Ahaha. Bagaimana kalau tidak usah? Bu, urus saja warung nasi gorengmu. Jangan campuri urusanku. Yao Yao. Siaji nasi goreng, Yao Yao. Hanya ini? Mau buktikan diri? Masih ada 2 tikungan ke depan. Semakin sulit? Putaran sebelumnya itu kesalahan. Kali ini pasti bisa. Mau kalah? Yao Yao nasi goreng. Santana terlalu ringan? Santana terlalu ringan. Kalau dipaksa kecepatan tinggi, bisa terbalik. Ji nasi goreng. Sekolah mengemudi adalah hasil jerih payahku, dan balap adalah hidupku. Sudahlah, gas. Kenapa malah nambah kecepatan? Jangan-jangan. Jangan-jangan dia benar-benar bisa sukses? Cepat kurangi kecepatan. Cepat kurangi kecepatan. Yeji. Yao Yao. Yao Yao. Kemari. Mama lihat, luka di mana? Bagaimana? Tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak mau dengar kata Mama? Kamu mau mati? Aku kalah. Nyawa buat apa lagi? Kamu brengsek. Kamu sama sekali tidak mengerti aku. Sejak sekolah dulu, aku sudah kerja sambilan. Setelah lulus, aku buka kursus mengemudi, buka tempat cuci mobil. Karena aku tahu, dengan keluargaku, tidak mungkin bisa biayai aku untuk balapan, jadi aku hanya bisa mulai dari pekerjaan yang paling dekat dengan mobil. Yao Yao. Balapan adalah hidupku. Hari ini tim Naga Merah datang. Ini langkah terdekatku ke mimpiku. Tapi aku kalah. Mama mengerti kamu. Tapi tidak sampai harus mempertaruhkan nyawa. Kamu tidak pernah mengerti aku. Kamu cuma mau jaga warung nasi gorengmu, puas dengan hidup biasa. Kamu ingin aku hidup seperti orang biasa, menikah seperti biasa, menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Tapi aku bukan kamu. Aku tidak mau hidup seperti itu. Sebenarnya, Ma. Sudah, jangan bicara. Aku tidak mau dengar ceramahmu sekarang. Sekarang aku kalah. Mimpiku semakin jauh, kamu puas? Nasi goreng Yeji.
Konflik internal ya, bertengkar di luar sana. Tanah ini sekarang milik kami. Ayo, tanda tangan kontraknya. Keterlaluan. Tim Naga Merah yang sombong mengintimidasi anak kecil, paksa jual beli, apa hebatnya? Aku bilang terus terang, kakak iparku adalah dewa balap Nie Mingyuan. Ya, kami mengintimidasi kalian, mau apa? Cepat, tanda tangan. Ya, Ni Mingyuan. Memang. Sama saja. apa katamu? Sudah, jangan bicara. Kalah ya terima. Yu, Aku tanda tangan. Cepat tanda tangan, pulang bikin anak. Tunggu. Aku lawan kamu di ronde ketiga. Apa aku tidak salah dengar? Kamu mau balapan denganku? Balapan mobil? 2 pertandingan sebelumnya hanya soal teknik. Membosankan, pertandingan ketiga. Langsung pakai aturan balapan resmi. Aku menang. Kalian pergi, jangan coba-coba main-main dengan sekolah mengemudi lagi. omong kosong. Kamu cuma penjual nasi goreng tua, sadar diri dong. Cepat tanda tangan kontrak dan pergi. Jangan ganggu latihan kami besok. Bu, jangan macam-macam, aku sudah kalah. Apa yang bisa kamu lakukan? Yau Yau, percaya sama ibu. Sekolah mengemudi adalah tempat mimpimu dimulai. Kamu tidak boleh biarkan mereka ambil. Kamu bahkan tidak bisa mengemudi. Bahkan jika kamu bisa mengemudi, sekarang mobilnya rusak. Apa kamu pikir aku belum cukup malu? Aku tidak akan mengecewakanmu. Bagaimana? Berani tidak? Karena ibu sudah bicara, tentu aku akan penuhi. Kang Jiang. Perlu, kamu kan sudah masuk peringkat pembalap. Balapan dengan penjual nasi goreng, memalukan, kan? Tidak apa. Watak ibu dan anak ini satu lebih keras dari yang lain. Aku harus penuhi keinginan mereka. Bu, sebenarnya mau apa? Kak Ye, mobil ini tidak rusak, bisa jalan, cuman tutup mesinnya tidak bisa dibuka. Bagaimana kalau aku lepas? Tidak usah, tetap bisa jalan. Bob, kamu gila ya? Kap mesin mobil ini terbuka, kamu pakai, apa yang bisa kamu lawan? Mau mundur untuk menang? Kalahkan kamu. Sudah cukup. Dengar, dia bilang mau mundur dan menang. Bob, kamu kabur dari rumah sakit jiwa mana? Bu, kamu gila. Jangan macam-macam, bisa? Percaya padaku. Terserah. Aku tidak peduli lagi. Ayo, aku ingin lihat kalian mundur. Judul live stream. Perempuan gila mundur dengan mobil rusak. Tantang pembalap pro. Bob, cepat selesaikan. Kembali jual nasi gorengmu. Mundur katanya? Aku lihat bagaimana kamu mundur. Perempuan. Kepala sekolah. Cepat lihat. Mundur juga bisa drift. Apa yang terjadi? Kok ibuku hebat banget? Tidak mungkin ini pasti kebetulan. Ci anak-anak. Mundur bisa melakukan trik jagoan mobil. Apa aku salah lihat? Kak Ye, kamu hebat banget. Ibuku juga terlalu hebat. Ibuku ini orang apa sih? Kak Ye ini walaupun tekniknya tinggi, tapi kecepatan mundurnya nggak naik-naik. Tetap kalah juga ini. Kukira hebat banget. Penjual nasi goreng ya penjual nasi goreng. Tetap kalahkan. Putar. Ini itu penjual nasi goreng. Tuan Nie Tim Duazang, yang membawa beberapa pembalap sedang live streaming gimmicknya banyak. Kamu mau lihat? Oh ya, aku lihat. Ada apa ini? Aku tahu, itu gaya sentrifugal. Ibuku menggunakan putaran mobil untuk menghasilkan gaya sentrifugal yang membuat mobilnya melaju lebih cepat. Keren banget. Mbak Ye, kamu memang Petugas jenius. keamanan. Pria. Oh ya, coba lihat. Ayah, Ming Yuan, bagaimana persiapan kejuaraan? sudah siap, aku yakin. Bagus kalau begitu, aku sudah tua, sebentar lagi pensiun, bisa gantikan posisiku, semua tergantung hasil pertandinganmu kali ini.
Kau mengerti, kan? Ayah, tenang saja, aku pastikan jadi juara. Anda baru saja siaran langsung? Tidak. Saya siar sebelum berangkat. Setelah tikungan pertama, saya berhenti. Saya hanya merekamnya. Syukurlah tidak, kalau tidak, kita akan dalam masalah besar. Ini menyangkut harga diri naga merah, dan juga harga diri tuan dewa mobil kita. Jangan sampai bocor. Kalau sampai bocor, bukan hanya kalian. Bahkan aku sebagai ketua tim juga tidak akan bisa bertahan. Kalau bukan karena tempatnya terlalu kecil, menghambat performa Anda pasti tidak akan kalah dari wanita itu. Komandan Zhang, soal ini, apakah harus diberitahu kepada tuan dewa mobil? Kamu bodoh ya? Masih mau bertahan di tim ini? Ibuku saja begitu hebat. Apa benar aku tidak punya bakat? Percepat. Lalu lepas gas saat masuk tikungan. Yao Yao. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa melakukannya? Yao Yao, apa kamu terluka? Biar ibu lihat. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin menguji batas mobil ini. Deviasi sudut kemiringan 2,3 derajat. Tingkat oversteer, melebihi batas aman 87%. Bu, bukankah ibu jual nasi goreng di kaki 5? Bagaimana ibu tahu semua ini? Anak bodoh. Meskipun ibu jual nasi goreng, tapi ibu selalu mengikuti mimpimu. Aku belum pernah melihat orang yang bisa meniru teknik sempurna dewa mobil, apalagi mundur. Bu, sebenarnya ibu siapa? Jika tidak mau bilang, ya sudah. Kalau ibu begitu hebat balapan, kenapa tidak mengizinkanku? Ayahku, siapa sebenarnya ayahku? Kenapa kau tak pernah mengizinkanku membicarakannya? Dan ini dengan balapanku, apa hubungannya? Dia dulu juga seorang pembalap. Oh, jadi semua teknikmu dia yang ajarkan? Bukan? Kalau begitu, karena ayahku seorang pembalap, dia bisa banyak membantu, kan? Kenapa kau tidak mengajakku menemuinya? Jangan tanya lagi. Orang seperti dia tidak akan membantumu, bahkan tidak akan mengakuimu. Ada cerita di baliknya. Singkatnya, ibu benar-benar tidak ingin kamu jadi pembalap, hidup tenang saja sudah cukup baik. Sudahlah, lagi pula aku tidak tertarik dengan masa lalumu, tidak tertarik. Aku memang suka balapan, tidak ada tim yang mau menerimaku. Aku akan membuat tim sendiri dan balapan. Kau tahu betapa mahalnya menjalankan tim balap? Sama sekali tidak mungkin. Tidak realistis. Kenapa tidak realistis? Paling tidak, aku bisa jual sekolah mengemudi ini. Tidak. Ya ampun Bu, aku mohon, biarkan aku mencoba sekali ini saja. Kalau gagal, aku akan ikuti kata-katamu. Akan menikah dengan patuh, ya? Tidak. Aku tidak peduli, aku tetap akan pergi. Anak sudah besar. Pada akhirnya harus terbang sendiri. Fotokopi lisensi pembalap. Baik. Fotokopi KTP. Kenapa tidak sekalian bilang? Baik. Tidak memenuhi syarat pendaftaran. Tidak memenuhi? Kenapa? Apa yang kurang? Bisa kasih tahu? Lihat sendiri di akun publik. Tidak bisa langsung bilang? Sikapmu bagaimana sih? Memangnya kenapa dengan sikap ini? Kalau begitu, tolong beritahu saya. Saya tidak memenuhi syarat pendaftaran di mana? Saya sudah lihat akun publik kalian, semua syarat saya penuhi kok. Repot amat. Masa nggak sadar diri? Bahkan pembalap saja tidak punya. Ngapain nonton balap? Kok kamu begini sih? Jaga mulut kamu. Siapa bilang saya tidak punya pembalap? Kamu perempuan. Kenapa? Perempuan tidak boleh ikut balapan? Jangan bercanda deh. Kalau mau cari perhatian, cari sensasi, mending live streaming. Joget-joget, sedikit vulgar. Balap bukan untuk influencer kayak kamu, bisa numpang tenar. Kamu ini prasangka. Ada apa ini? Halo, maaf, apa Anda pimpinan panitia? Saya sudah memenuhi semua syarat, sepenuhnya berhak ikut.
Tapi dia terus mempersulit saya. Katanya perempuan tidak boleh ikut. Situasinya sudah saya pahami. Nona, jangan bikin rusuh. Secara historis, belum pernah ada perempuan ikut balap. Ini diskriminasi, kenapa perempuan tidak boleh ikut? Aturan mana yang bilang? Wah, feminisme sampai ke dunia balap. Maaf terus terang, saya tidak diskriminasi perempuan. Maksud saya, di dunia balap, perempuan itu lemah. Betul, balap memang permainan pria, secara fisik, kecerdasan, refleks, dan kemampuan analisis situasi, perempuan kalah total. Dan secara historis, belum pernah ada pembalap perempuan yang berprestasi. Mungkin dia mau ikut balapan. Sekalian live streaming cari sensasi. Orang macam ini sering saya lihat. Ini yang disebut panitia adil? Kenapa perempuan tidak boleh balap? Ni Mingwan saja tidak berani bilang gitu. Kamu siapa? Berani-beraninya meremehkan anak. Ibu kok kamu datang? Cukup, di mata kalian aku sama sekali tidak terlihat rasa hormat kepada dewa balap, apalagi rasa takzim pada dunia balap. Kalian cuma ingin memicu pertentangan gender untuk mencari perhatian. Hati kotor, semuanya tampak kotor, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Sebagai pimpinan panitia pada dasarnya meremehkan perempuan. Merendahkan pembalap perempuan sama sekali tidak layak di posisi ini. Baik, aku turuti saja kalian. Asal kamu bisa mengalahkan sembarang pembalap di sini, aku akan mengakui pembalap perempuan dan menyetujui permohonan kalian. Kata-katamu. Yau balap dengannya. Biarkan mereka tahu. Siapa sebenarnya yang sampah. Ibu, kamu mendukungku balap? Sebelumnya ibu keras kepala. Pergilah ibu mendukungmu. Buka jalan untuk pembalap perempuan. Ibu, tapi mobil kami masih diperbaiki. Ini kan sudah ada. Biarkan aku sudah pensiun bertahun-tahun, tanganku gatal. Sungguh kalian beruntung. Pimpinan kami dulu pernah bertugas di tim Naga Merah, pembalap profesional. Bisa balap dengan pembalap profesional sudah cukup untuk kalian banggakan. Ngomong-ngomong, mana mobil kalian? Ini dia. Mobil ini bisa jalan? Bu, suruh aku pakai ini untuk balapan? Apa-apaan ini? Mobil roti Jinbei kalian mau balap atau bercanda? Tidak bercanda, sewa 200. Mengalahkan kalian sudah cukup. Apa yang dilakukan anak-anak ini? Masuk. Tuan Nie, kita harus pergi sekarang? Bu, ini tidak bercanda, kan? Mobil legendaris dalam negeri. Legenda tersebar di mana-mana. Bukankah kamu ingin belajar teknik dewa balap? Ibu akan mengajarimu langsung. Tapi, Nanti kamu gaspol saja. Aku akan lihat timing di setiap tikungan. Tarik rem tangan untukmu. apa ini bisa berhasil? Tenang saja. Balapan ini akan membuatmu mengenal ibu lagi. Mengenal kekuatan buatan dalam negeri. Bu, kamu benar-benar dewa balap? Menang begini juga nggak bangga. Sudahlah, anggap saja main-main. Ingat ya, gaspol terus. Tikungan serahkan padaku. Masuk tikungan. Gas. Amatir ya amatir. Dengan kecepatan ini lewat, pasti nabrak tembok. Lumayan beruntung. Luar biasa, ini bisa juga? Dari suara mesin bisa tahu titik masuk tikungan. Mana mungkin ibuku sehebat ini? Ini pembalap wanita amatir. Mobil box emas bisa main begini. Siap? Siap. Sekarang. Aku lihat batas tikungan dewa balap. Mana mungkin? Benar-benar teknik dewa balap. Ibuku keren. Jangan kasar. Kenapa mobil Jinbei semua lari ke sini? Zhang Yang dan yang lain sedang dengan sebuah sekolah mengemudi membahas tempat latihan, kurasa tak mungkin datang buat negosiasi. Bukan, kok kamu ingkar janji?
Pertama, saya sangat menghargai Anda. Anda membuat saya mengenal kembali pembalap wanita. Tapi mengikuti kompetisi profesional seperti ini, setidaknya kalian harus punya mobil balap, dong, dan montir serta pembalap cadangan. Ini semua syarat mutlak. Meskipun kalian menyewa, tetap harus punya. Nanti gimana saya daftarin kalian? Mana saya cari orang profesional segini banyak? Tenang, ibu yang urus. Ibu, kan lingkaranmu cuma emak-emak, Ibu juga pernah, melewati gunung dan lautan. juga menembus keramaian. Ye Yao, aku lihat kamu akhir-akhir ini mulai gatal. Iya, kan? Ibu bawa aku ke sini buat apa? Ibu sudah cari ahlinya buat kamu, ada di sini. Cuci mobil, ya? Tunggu aku selesai cuci yang ini, ya. 10 kali berturut-turut masuk 3 besar di kejuaraan sirkuit puncak. Juara kedua paling konsisten di dunia. Ternyata di sini. Mobil besar 50, mobil kecil 25. Mau cuci atau tidak? Diejek orang. Selalu jadi nomor 2 di bawah bayang-bayang Raja Balap. Gao Feng. Benar, kan? Kamu sebenarnya mau apa? Kalau kamu mau lihat aku malu, maaf, aku sibuk. Tidak ada waktu untuk memberi kamu kepuasan emosional. Aku ingin mengundangmu bergabung dengan tim balapku. Balapan waktu itu hanya jadi latar belakang Raja Balap. Kakiku sudah patah satu. Kaki ini sulit untuk menginjak pedal gas. Mau balapan? Maaf? Kenapa kamu minta maaf? Oh, tidak apa-apa. Aku bisa membuatkan khusus untukmu sebuah mobil balap spesial. Sudahlah, kalau kamu tidak cuci mobil, geser sedikit. Aku masih harus cari nafkah. Balapan denganku. Kalau kalah, ikut aku. Kenapa aku harus balapan denganmu? Kamu juga tidak ingin selamanya hidup di bayang-bayang pria itu, kan? Aku akan membuatmu menang sekali melawan Nie Mingyuan, angkat piala juara sekali. Aturannya kamu yang tentukan. Aturannya sederhana. Lihat kerucut di depan, melaju dengan kecepatan 100 km jam, berhenti. Siapa yang paling dekat dengan kerucut, dia menang. Bu, kakinya sudah pincang. Bisakah dia? Gao Feng bisa berlomba di lintasan selama bertahun-tahun, karena kemampuannya mengerem yang jauh di atas rata-rata dan pengaturan waktu belok. Hal ini tidak ada duanya di dunia balap. Tapi kakinya. Bisa dikompensasi dengan mekanik. Lagi pula, keunggulannya bukan pada kaki yang menginjak gas. Mengerti? Mau mengalahkannya? Aku ajari kamu. Aku ingin balapan. Ayo. Perkenalkan, ini putriku, Yao Yao. Juga pembalap utama tim. Kamu ajari dia banyak-banyak. Tidak masalah. Tapi mobil balap khusus yang kamu bilang tadi, benar-benar bisa dibuat? Aku akan bawa kamu menemui kenalan. Pak Zhou, tolong lihat sebentar. Cuma lihat peralatan senilai jutaan ini. Baru dipakai beberapa kali sudah rusak, nggak bisa dinyalakan sama sekali, rugi banget. Masalahnya ada di modul teknis mesin ini. Saat ini cuma perusahaan kami yang bisa memperbaikinya. Saya ulangi, kalau kamu tidak beli dukungan teknis kami, ya siap-siap bangkrut. Bukan, Anda lihat dulu. Pak Direktur, saya rasa saya bisa memperbaikinya, biarkan saya coba. Minggir. Saya pergi. Pak Zhou, tolong lihat sebentar. Dah Chun, jangan sembarangan menyentuh mesin mahal. Baik.
Bu ahli yang ibu maksud ada di tempat seperti ini. Betul, mekanik mobil bersertifikat FIA. Kepala teknisi tim juara 6 kali, kamu akan segera bertemu. Maksud ibu Dacun si bodoh? Si bungsu. Kamu panggil siapa? Kamu. Si bungsu. Mau cari ribut? Udah pada besar masih suka bercanda Dacun. Lama nggak ketemu. Nona Ye. Saya cuma penjual nasi goreng. Anak saya ingin main tim balap. Ikut yuk. Oke. Dacun si bodoh. Gelar sih keren tapi ini. Serius nih. Nak, kamu belum paham. Dacun itu beda. Bah, insinyur apaan? Perbaiki mesin tarifnya semahal itu, kenapa nggak rampok aja? Ya udah, saya berhenti aja. Kok mesinnya jadi normal? Dahun pabrik kita selamat dah. Saya punya 50.000. Ibu saya 150.000. Kakak Dacun 80.000. Kakak Feng 100.000. Pinjaman sekolah mengemudi 200.000. Totalnya adalah 580.000. Untuk memodifikasi satu mobil balap sirkuit, setidaknya butuh lebih dari 500.000. Satu tim setidaknya butuh 2 mobil. Selisihnya cukup besar. Lebih hemat saja. Ini masih level pemula. Belum termasuk biaya perawatan harian. Begini. Beli dulu mobil balap bekas, lalu dimodifikasi. Asal ada satu yang bisa jalan. Satunya lagi pakai Santana punya Yao Yao untuk sementara. Tunggu sampai dapat hasil. Tuan, Nona sepertinya sedang ada masalah. Sudah bertahun-tahun. Dia masih tidak mau kembali. Dia merasa bersalah pada Tuan. Tidak tahu bagaimana menghadapinya. Saya tahu semuanya. Oh iya. Lakukan saja sesuai kata saya. Baik. Berapa harga mobil ini? 400.000. Mahal sekali. Mobil ini adalah mobil bekas tim Naga Merah. Terserah kamu mau atau tidak. Wah, ternyata kalian mau beli mobil ya? Apa urusanmu? Jangan hiraukan mereka. Pulang dan bilang ke Niming Yuan, kami pasti juara. Mbak, kamu bahkan tidak bisa beli mobil balap bekas murahan? Apa yang bisa kamu andalkan untuk bersaing dengan Naga Merah kami? Betul, mobil balap kami. Itu semua adalah mobil balap top kelas jutaan. Kalian yang seperti ini, jalur liar tanpa sponsor. Jalur liar tanpa sponsor. Mending tidur saja deh. Siapa bilang kami tidak punya mobil balap? Siapa kamu? Semua adalah model upgrade flagship. Mobil balap bernilai puluhan juta. Ini. Bang Yang, dibanding mobil kita sampah. Jangan-jangan itu untuk mereka. Mana mungkin? Ah, mustahil. Tim kecil dari desa kayak mereka, ngapain mikir gitu? Oh, iya juga. Mobil sudah sampai, silakan Nona Ye periksa. Ini. Untuk kita? Ada apa ini? Kak Ye, ada seorang tuan yang tak mau disebut namanya. Nitip pesan untuk saya sampaikan. Semua biaya tim kita akan ditanggung oleh beliau. Jadi ini benar untuk mereka? Masa sih? Mustahil. Apa salah sasaran, Tuan? Iya nih. Kalau mau sponsor, ya sponsor tim macam kami, Red Dragon, kelas atas sejati, dong. Lalat dari mana masuk sini berisik? Pergi. Ayo. Cepat pergi.
Pergi. Bu, ada bos besar mau mensponsori kita. Nggak ada lagi yang bilang kita miskin. Zhou, kau bilang pada sponsor itu, mobil-mobil ini tak bisa kuterima. Kenapa ditolak, sih? Dia sudah tulus banget. Bukan begitu, Kak Ye. Aku tak pantas menerima sponsor darinya. Kembalikan saja. Dachun, Siap. cari spare part di internet. Kita rakit sendiri. Kamu beneran gak mau? Itu loh. Sudah. Joe, kau bilang pada sponsor itu, setelah aku bantu anakku wujudkan mimpinya, aku akan datang langsung minta maaf. Baiklah. Ayo. Bu, aku rasa akhir-akhir ini ibu aneh. Apa ibu punya identitas rahasia? Nilai mobil-mobil itu miliaran, loh, dan dia datang sendiri antar, ibu tolak. Apa ibu sembunyikan sesuatu dari aku? Urusan orang dewasa, anak kecil jangan banyak tanya. Saatnya tiba, kau akan tahu sendiri. Ayo, cari pasar berikutnya. Nona Ye. Ternyata, kamu jago banget soal mesin juga. Aku dapat ilmu baru. Hobi iseng saja. Apa bener nggak akan cerita pada Yao Yao soal masa lalu? Dia belum dewasa. Nggak ada gunanya bilang. Menurutku, aku sama Gao, malam hari, mending kita tonjok si Nie Mingyuan, kita keroyok. Biar lega hatimu. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Lihat berita soal si kecil itu, aku emosi. Yang benar juara balap itu kan kamu. Apa? Bu, apa ibu, juara balap? Bu, kamu dewa balap? Apa sih dewa balap segala? Dahkun, yang beneran dewa balap. Panggil Lau Gao, lihat bareng mobil yang baru dioprek Dachun mantap. Iya. Mantap. Mantap kan? Ayo, Ayo, malaikat kecepatan. pasti menang. Kalau mobil ini dioprek sesuai kaki Gao Feng, kalian harus adaptasi dulu, biar aku kasih contoh. Bu, ini mobil baruku yang baru dioprek, Mas Dachun, jangan gimana ya. Hati-hati. Eksklusif Dewa Balap, meski banyak yang meniru, belum ada yang bisa mereplikasi sehebat pelatih. Jalur tikungan ini sama persis dengan di video Dewa Balap, jalurnya identik, ya ampun. Ini kayaknya, serangan 3 kali mematikan Dewa Balap dulu. Iya. Sudah paham? Bu, Pelatih, kamu sebenarnya siapa sih? Apa mungkin Nona Ye yang beneran Dewa Balap? Masa hal seperti itu aku bilang ke kalian. Kakak senior. Kakak senior sengaja pulang dari Finlandia, Anda lelah? Terima kasih. Di mana guruku? Dewa Balap sedang menunggu Anda di kantor. Tuan Nie ini daftar tim yang mendaftar kejuaraan kali ini. Yang menarik adalah, kali ini ada juga tim dengan pembalap wanita yang mendaftar, baru saja disetujui. Oh, benar? Ini dia. Ye Yao. Dia juga bermarga Ye. Jika tidak sesuai aturan, saya akan segera bicara dengan panitia, tolak kualifikasi mereka. Tidak perlu. Bukan hanya tidak perlu dibatalkan, tapi juga rekrut mereka. Pembalap wanita, hal baru yang punya daya tarik sendiri, sangat bernilai komersial. Baik. Guru, saya kembali. Ya, selamat kembali. Sekarang ikut saya menemui sebuah tim,
Baik. Halo, apakah Anda Nona Ye Yao dari Malaikat Kecepatan? Tampan. Halo, Ya. Saya kenal Anda itu kakak senior Cendong dari tim Naga Merah, kan? halo, Nona Ye Yao. Halo. Guruku ingin bicara denganmu. Gurumu? Itu berarti... Halo, Nona Yesayani Mingguan. Dewa Balap. Halo, Aneh, kenapa ada rasa seperti pernah bertemu? kamu benar-benar Dewa Balap? Saya benar-benar bertemu Dewa Balap. Hanya nama palsu saja. Kali ini datang mengunjungi tim Anda ingin memberi Nona Ye panggung yang lebih tinggi. Saya sangat percaya padamu, percaya pada malaikat kecepatan, jadi ingin mengundang tim Anda, bergabung dengan keluarga besar Naga Merah kami. Itu, saya harus tanya pendapat ibu saya dulu. Begitu ya? Kalau begitu, ibu Anda sekarang. Oh, dia pergi jual nasi goreng. Segera kembali, maukah Anda tunggu sebentar? Begini, Cendong. Kamu jelaskan syarat, akuisisi kita pada Nona Ye kalian, adalah masa depan dunia balap kita. Banyak bergaul ya baik. Yao Yao. Yao Yao. Ibu, kamu tahu siapa yang baru saja aku temui? Siapa? Dewa Balap. Aku pegang tangan Dewa Balap. Ni Mingyuan. Dewa Balap ternyata datang. Dan dia bilang mau mengakuisisi tim kita. Katanya tertarik dengan potensiku. Dewa Balap ternyata tertarik sama tim kita. Kamu tidak boleh bertemu dia lagi mulai sekarang. Apa, Ibu? Apa yang Ibu katakan? Tim kita akan diakuisisi? Ini hal yang bagus. Mana mungkin aku tidak bertemu dia? Aku tidak setuju. Kamu tahu apa artinya diakuisisi oleh Naga Merah? Artinya aku akan mendapat sumber daya terbaik, titik awal tertinggi. Ini kesempatan yang orang lain cari pun tak dapat, pokoknya kamu boleh balap. Boleh bikin tim sendiri juga. Tapi jangan berhubungan dengan orang ini. Kenapa? Bukankah ini menghancurkan masa depanku? Yao Yao, percayalah pada ibu. Ini semua demi kebaikanmu. Kita buat tim sendiri. Ada ibu di sini. Pencapaianmu di masa depan pasti lebih tinggi dari Nie Mingyuan. Kamu selalu menyembunyikan rahasia. Meski ditanya, tidak mau bilang, sekarang Dewa Balap memberiku kesempatan, kamu malah menghalangi. Kamu terlalu egois. Yao Yao. Ni Mingyuan, aku tidak akan izinkan kamu menyakiti Yao Yao. Pemeriksaan mobil balap juara kali ini agak ketat ya. Aku urus, kamu tenang aja. 100% lolos pemeriksaan. Tim Naga Merah saja tidak perlu antri, langsung bebas pemeriksaan. Padahal, kita juga bisa. Yao. Naga Merah bukanlah tim yang baik. Jangan sampai kamu tertipu. Benar. Apalagi Nie Mingyuan, si kecil manis itu. Kalian berdua dicuci otak oleh ibuku? Apa salah Dewa Balap kepada kalian? Kapten Zhang, lihat, mereka lagi. Ayo kita temui mereka. Wah, ternyata benar kalian. Kenapa kamu lagi? Dengar sponsor kalian menarik diri, mobilnya ditarik kembali. Menurutku sih, orang kaya itu tidak buta. Dengan kemampuan payah kalian, cuma bisa balap liar. Yang benar-benar kuat, tidak mungkin tertarik sama tim kalian. Oh ya? Tapi Tuan Dewa Balap kemarin datang sendiri kepadaku, bilang mau mengundang kita. Apa kalian meragukan pandangan Dewa Balap? Untung Tuan Dewa Balap baik hati. Lihat kalian perempuan balapan, ada sensasinya. Nanti suruh kalian buka baju live jualan. Hanya dijadikan alat cari untung. Apa yang kamu katakan? Apa sih? Bahkan kalau kamu pamer tubuh buat jualan, itu juga jualan untuk Tuan Dewa Mobil. Lebih baik daripada kalian yang bawa mobil rongsokan ini. Percayalah, menolak Tuan Dewa Mobil. Tas 99.999 adalah musibah terbesar dalam hidup kalian. Kamu ngetok mobilku. Aku ngetok mobilmu, kenapa? Pukul aku kalau berani. Kesini, pukul. Ayo, pukul aku kalau berani.
Dacun, Lau Gao udah. Cukup. HMBH. Belum pernah lihat permintaan yang keterlaluan begini. Keterlaluan. Bukan. Mereka berdua? Kalian nggak tahu ini negara hukum? Bang Yang. Mereka pukul aku. Mereka berani pukul aku. Ayo, maju. Berhenti. Nggak malu bikin malu Tuan Dewa Mobil? Pergi kalian semua. Nona Yao Yao, maaf ya, mereka dari tim 2 tidak sopan, itu karena kesalahan saya dalam mengelola. Saya atas nama tim Red Dragon, minta maaf Jiang A99999. Nggak apa-apa. Di mana-mana ada orang jahat, tim Red Dragon ini punya kakak senior, saya yakin mereka pasti akan berubah. Kalau gitu, saya masih ada urusan. Nanti kita ngobrol lagi ya. Sampai jumpa. Kakak senior keren banget ya. Yao Yao. Jangan suka ngefans. Kamu nggak dengar orang bilang? Red Dragon akuisisi kita, niatnya nggak baik. Kamu doang yang banyak omong. Yang lain, saya nggak tahu kakak senior, dia benar-benar pria sejati. Aturan babak penyisihan sangat sederhana. Sistem poin. Peringkat 1,3 dapat 6 poin. Peringkat 3,6 dapat 3 poin. Peringkat 6,10 dapat 1 poin. Total ada 2 babak. Jika sudah 6 poin, lolos. Jadi, maksudnya, kalau kita sekali masuk 3 besar, babak berikutnya meski absen, kita sudah bisa lolos ke babak gugur. Babak pertama serahkan ke Lau Gao. Ada keyakinan? Gampang. Aku kan juara 2 sepanjang masa. Masuk 3 besar mah pasti. Baik. Babak pertama dapat peringkat bagus. Babak kedua jadi lebih santai. Semangat. Loh, kalau aku gimana? Dengar pelatih. Aduhai, kumohon, aku tahu salah. Mulai sekarang apapun yang kamu bilang, aku lakukan. Lihat, Bang Feng sudah tua. Jangan terlalu capek, dong. Siapa bilang Bang Feng sudah tua? Bang Feng sehat bugar. Biarkan Yao Yao lari sekali saja. Lagi pula, babak pertama aku pasti masuk 3 besar. Biarkan dia dapat pengalaman. Ma, lihat Bang Feng sudah bilang gitu. Ayo, biarkan aku lari, dong, aku mohon. Anak nakal, bikin kesal. Baiklah, babak kedua kamu lari. Yey, hore, ibuku. Siapapun yang lari sama saja. Aku sudah mulai mempelajari lawan di babak gugur. Kalau Lau Gao stabil di awal, nanti sedikit pelan. Jangan terlalu menunjukkan kemampuan. Oke, aku paham. Ayo. 1, 2, 3. Kalahkan Nieming. Selamat datang di kualifikasi juara, di bawah pengaruh panitia dan pembalap legendaris Ni Mingyuan, sangat banyak tim yang ikut kualifikasi kali ini. Total ada 20 tim, bahkan termasuk tim di bawah naungan Dewa Balap Tim Naga Merah tim kedua. Dan untuk pertama kalinya muncul pembalap wanita. Patut diperhatikan. Tapi kita harus bersabar dengan tim ini, lagi pula mereka, wanita. Tunggu dulu tim Malaikat Kecepatan. Debut yang diturunkan sepertinya pembalap pria. Bu, pertandingan pertama, harusnya aku yang turun, mereka omong kosong. Kapan kamu tidak terpengaruh omongan luar, baru kamu jadi starter. Urusan kalian aku tidak peduli. Tapi jangan mempermalukan naga merah di arena. Tenang saja, kakak senior pasti tidak masalah. Luar biasa komentator, jangan pembalap. Starter tim Malaikat Kecepatan, ternyata adalah pembalap Gao Feng yang dulu jadi runner-up setelah Dewa Balap 20 tahun lalu. Konon pembalap Gao Feng pensiun karena cedera. Tak disangka setelah bertahun-tahun, kita masih bisa melihat pembalap senior ini di arena. Jauh dari arena 20 tahun, komentator, masih bisa menyisakan seberapa kemampuannya, komentator, patut dinanti. Konon tim Malaikat Kecepatan, dibentuk dengan pinjaman aset jaminan. Pembalap wanita mungkin hanya gimmick. Biar kalahnya tidak terlalu buruk, ya harus pakai pembalap pria. Pantasan hanya mampu mendatangkan pembalap yang sudah lama pensiun, soalnya murah kan? Kakak senior apa Gao Feng ini kuat? Cuma pecundang. Sepertinya pembalap Gao Feng memang sudah terlalu lama jauh dari arena balap ini, sudah hampir menjadi yang terakhir. Bukan hanya itu. Dari awal start, mobil tim Extreme Angels performanya biasa saja, hanya cukup untuk memenuhi syarat balapan. Main-main dengan biaya sendiri ya, komentator, yang penting bisa jalan, bisa dimengerti. Pertarungan pertama tidak menguntungkan. Sepertinya tim Extreme Angels, yang hanya mengandalkan popularitas, mungkin hanya bertahan sehari. Ya ampun, Kak Feng tertinggal jauh, apa bisa?
Sekarang tim balap semakin mengejar performa mobil dalam hal teknik pembalap, jauh tertinggal dibanding 10 tahun lalu, yang seru masih nanti. Gao Feng, kesempatanmu tiba. Tenang saja Yao Yao. Lihatlah, kakak akan dapatkan posisi 3 besar untukmu. Tim Naga Merah secara keseluruhan sangat kuat. Di bawah arahan Dewa Balap bahkan tim kedua pun unggul jauh. Cepat lihat, pembalap Gao Feng sudah menyusul. Apa? Tikungannya sangat cepat. Bagaimana kalau ambil posisi pertama? Jangan. Mobil kita perangkat kerasnya agak tertinggal. Aku belum menyetelnya overload, hati-hati mogok. Simpan satu trik. Tidak perlu menunjukkan terlalu banyak. Baiklah, jadi raja kedua selamanya. Babak pertama memang layak menjadi milik tim Naga Merah. Lagi pula, mereka adalah pembalap juara bertahun-tahun, bahkan tim keduanya juga jauh lebih unggul. Namun yang mengejutkan adalah malaikat kecepatan ternyata mendapat peringkat kedua yang bagus. Juga dengan 6 poin. Aku benar-benar tidak menyangka, No 2. Kerja bagus. Pembalap Gao Feng masih kuat. Pembalap wanita di belakang, Ye Yao, bahkan jika dia finish terakhir, tempatnya di babak gugur sudah pasti. Artinya, pembalap wanita ini seperti aksesoris pada Gao Feng, dia menang tanpa usaha. Lagi pula dia pembalap wanita, baik secara fisik maupun mental. Yao Yao, kamu juga diperlakukan berbeda. Nggak bisa dibandingkan dengan pembalap pria. Yang penting partisipasi. Tidak perlu dipertahankan. Semangat, semangat. Hei, gadis bodoh. Kamu benar-benar mau ikut lomba? Nanti kalau kalah, jangan nangis ya. Hasil akselerasi lurus malaikat kecepatan hanya cukup untuk menjadi pemecah angin bagi pembalap lain. Pasti akan tersusul dalam beberapa detik. Tidak, akselerasi lurusnya. Ternyata tidak kalah dari mobil balap profesional lainnya. Dacun, kamu membeda-bedakannya. Kamu kasih dia mesin sebagus ini. Bukannya bilang nggak ada uang. Aku jual rumah. Dia masih anak-anak. Makan yang enak. Biar semangatnya nggak down. Menarik juga, sepertinya dua mobil malaikat, kecepatan spesifikasinya berbeda, tapi hanya itu saja. Lagi pula pembalap wanita, penglihatan dinamis wanita lebih rendah 15% dibanding pria, pasti salah saat tikungan kecepatan tinggi. Tenang Ma, makanan sudah disuapi, kalau aku masih kalah, malu. Teknik Dewa Balap. Dia memakai selokan untuk menikung. Teknik Dewa Balap itu sulit. Apa dia tidak takut terguling? Mana mungkin. Setiap tikungan meniru teknik Master Balap. Apa hubungan dia dengan Master Balap? Menikung dengan kecepatan seperti kakak Feng kamu bisa nggak? Meremehkan siapa? Tapi memang hebat. Lihat dia mundur sampai garis finish. Benar-benar membuat malu semua pembalap pria di sini. Selamat kepada tim malaikat kecepatan lolos kualifikasi. Bagus sekali. Pria. Aku mau lapor. Kamu pasti pria yang menyamar. Wanita nggak tahan gaya sentrifugal 8G? Kamu nggak tahu ada pemeriksaan kesehatan sebelum balapan? Kalau kalah jangan nangis ya. Kita harus mengontrak pembalap wanita ini. Tuan Ye, pembalap cepat ini berasal dari jalur non-formal. Dulu dia mengelola sekolah mengemudi. Dia, hanya satu babak kualifikasi, tidak bisa melihat kemampuan sebenarnya. Apakah tidak terburu-buru untuk merekrutnya seperti ini? Kamu tidak mengerti. Aku pernah melihat video balapnya sebelumnya, dalam waktu singkat mencapai level ini. Pencapaian di masa depan pasti luar biasa. Jika tidak bisa digunakan oleh Naga Merah, maka dia adalah lawan yang tangguh. Tuan Ye, mata Anda tajam? Tidak. Aku harus pergi lagi sekali. Harus merekrut Ye Yao. Iga kambing datang. Berhenti memanggang. Istirahat sebentar. Ayo, bersulang. Bersulang. Semua sudah bekerja keras, bersulang. Yao Yao. Selanjutnya kamu mungkin menghadapi banyak godaan. Ibu berharap kamu tidak melupakan niat awal. Berani maju dengan gigih. Godaan apa? Yang memberi uang lah. Sponsor, perekrutan, apalagi pertandingan palsu. Hanya itu-itu saja. Industri ini memang seperti itu. Tidak ada yang ingin kuda hitam tidak digunakan untuk dirinya sendiri. Kalau ada yang memberi uang, kenapa tidak diterima? Uang itu tidak mudah diambil.
Apalagi jangan lupa tujuan awal kita. Bu, ini berarti wawasanmu sempit. Di masyarakat sekarang, hanya dengan uang bisa membeli mobil yang lebih baik. Dengan mobil yang lebih baik, prestasi yang lebih baik bisa dipertahankan. Ini disebut siklus positif. Kalau ada yang merekrutmu, apakah kamu akan meninggalkan Speed Angel? Itu tergantung siapa yang merekrutku. Jika Dewa Balap sendiri yang mengundangku, dan kemudian meminta maaf atas insiden tim 2 Naga Merah, mungkin aku akan setuju. Aku ingin mengambil tusuk sate. Aku akan menusukkannya untukmu. Kalian minggirlah dulu. Aku ingin bicara berdua dengannya. King Mei, Apakah kamu terkejut? maaf. Sebelumnya aku, Tidak perlu minta maaf. Aku tidak berniat menceritakan hal-halmu itu. kamu tahu, dulu aku juga terpaksa. Menikahi putri ketua panitia. Mendapat pencapaian seperti sekarang. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku juga tidak tertarik. Untuk apa kamu datang? Sebenarnya selama 20 tahun ini, aku selalu hidup dalam rasa bersalah. Aku selalu berpikir, bagaimana cara menebusmu? Oh ya? Lalu bagaimana kamu akan menebus? Sepertinya hidupmu cukup sulit. Begini, aku akan memberimu uang. Menurutmu berapa yang pantas? Aku tidak seburuk yang kamu kira. Aku, Aku hanya berharap kamu tidak mengganggu kehidupan kami berdua. maksudmu. Apakah Ye Yao? Seharusnya tidak kamu sembunyikan. Maksudmu? Ye Yao? Dia adalah putriku. Tadinya aku ingin saat kamu naik podium tertinggi, berbagi kebahagiaan ini denganmu. Tapi kamu, Maaf. Salahku. Semua salahku. Bolehkah aku menemuinya sekali? Mirip. Terlalu mirip. Dewa Balap? Itu ayahku. dia memang ayah kandungmu. Tapi tidak pantas disebut dewa balap. Putriku yang baik. Ini ayah. Kamu benar-benar ayahku. Maafkan aku selama ini membuatmu menderita. Ayahku ternyata Dewa Balap. Yao Yao. Apakah kamu ingin bergabung dengan tim ayah? Aku mau. Kalau begitu, apakah kamu bersedia mengakui dia sebagai putrimu di depan umum? Kamu tahu, sekarang aku sedang mencalonkan diri di komite, posisi ketua, saat ini. Tidak tepat. Pada intinya, kamu masih sama seperti dulu. Suka pamer. Aku bisa jamin kepada kalian. Begitu aku duduk di posisi ketua komite, aku pasti akan memberikan Yao Yao status yang layak. Masih tidak tahu malu. Pergilah, aku tidak akan membiarkan Yao Yao ikut denganmu. Bu. Diam. Ni Mingyuan. Kukatakan sekali lagi yang terakhir. Silakan pergi. Yao Yao, setelah kamu mempertimbangkannya, ingat untuk menghubungiku. Tuan Nie, kamu kenal orang itu? Bantu aku selidiki wanita ini, terutama aktivitasnya beberapa tahun terakhir. Sedang ingin memberitahu Anda, ini adalah Zhang Yang dan mereka dengan wanita ini, rekaman balapan pribadi, Anda bisa lihat. Tidak ada yang bisa merebut juaraku, karena tidak bisa menyentuhnya, maka sentuh. Tidak boleh. Tidak boleh bergabung dengan tim Naga Merah. Kenapa? Tim Naga Merah adalah tim ayahku. Aku bantu dia, kenapa? Dan ini adalah mimpiku selama ini. Masih belum lihat sifat aslinya? Dia yang meninggalkan kita. Itu dia masih muda, gegabah, dan belum dewasa. Hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Diam. Kalau kamu berani pergi, aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku. Kau berani memukulku? Dewa Balap, selama ini, selalu mencari kami ibu dan anak. Ternyata dulu dia terpaksa. Ya,
Menurutku, Tante memang agak keras kepala. Padahal bakatmu begitu bagus, tapi kau terkurung di tim kecil ini. Sulit untuk tidak mengatakan itu adalah belenggu. Sebenarnya, aku juga merasa ibuku agak berlebihan. Tapi, dia memang tidak mudah selama ini. Aduh, sungguh menyulitkan. Urusan generasi sebelumnya, biarkan mereka sendiri yang mengurus. Apapun yang kita katakan tidak berguna. Benar kan? Makasih, Kak Dong, sudah banyak bicara denganku. Sekarang perasaanku jauh lebih baik. Sebenarnya, aku masih cukup mengagumimu. Benarkah? Tentu saja, bakatmu begitu bagus, dan kau begitu baik hati, perhatian. Siapapun yang menikahimu, benar-benar keberuntungan dari kehidupan sebelumnya. Sebenarnya, aku juga tidak sebaik yang kau katakan. Tapi kakak senior, kau selalu menjadi sosok yang kukagumi. Yao Yao, maukah kau menjadi pacarku? Terima kasih. Pelatih, Yao Yao sudah beberapa hari tidak kembali latihan. Pertandingan eliminasi akan segera dimulai. Apa kita harus mencarinya? Dia sudah dewa. Mobil. Dewa mobil. Yao, ayah senang sekali kamu bisa datang. Yao, ayah sangat merindukanmu. Sangat merindukanmu. Bagus. Yang penting kamu sudah kembali. Yao, bisakah kamu panggil ayah? Yao, kamu mungkin tidak tahu, meskipun guru kelihatan ceria di luar, sebenarnya karena memikirkan ibu dan kamu siang malam. Hampir depresi terus. Diam-diam mencari tahu keberadaan kalian. Sekarang sudah baik. Kalian ayah dan anak akhirnya bersatu. Cepat panggil ayah. Ya. Sulit menerima untuk saat ini bisa dimengerti. Tapi kita masih punya banyak waktu. Ayah akan berusaha menebus semuanya. Dong antar Yao ke tim untuk daftar. Aku ingin putriku naik ke posisi juara. Untuk sementara aku tidak bergabung dengan tim Naga Merah. Aku takut menyakiti ibuku. Ya? Kalau bukan karena ibumu dulu sengaja menyembunyikan dariku, kita ayah anak sudah lama bersatu. Kamu tidak perlu menderita di luar seperti ini. Sebenarnya, ibuku merawatku dengan sangat baik. Sudahlah. Kalian berdua. Guru aku dan Yao sudah bersama. Bagus. Satu adalah penerusku, satu adalah putri kandungku. Nanti kita semakin dekat. Sebentar lagi ada rapat, jadi tidak akan jadi pengganggu kalian dong, aku bilang ya. Aku hanya punya satu putri kesayangan. Jika kamu tidak menjaganya dengan baik, aku tidak akan memaafkanmu. Tenang saja, guru. Aku akan menjaga Yao dengan baik. Ada apa? Urusan tim balap. Bukankah aku sudah memecat Zhang Yang? Sekarang tim 2 tidak punya pemimpin, dan kita menghadapi babak eliminasi. Jika tim 2 tereliminasi, aku tidak tahu bagaimana aku harus menjelaskan kepada guru. Seharusnya tidak, kan? Kalau benar-benar tidak ada jalan, aku harus jujur kepada guru. Ini karena kelalaian manajemenku. Kalau begitu, aku. Dewa balap tidak akan menyalahkanmu? Meskipun dia menyalahkan, aku harus menerimanya. Maaf. Ini semua karena aku. Zhang Yang dan yang lainnya berperilaku tidak pantas mengganggumu. Aku sama sekali tidak akan membiarkan adanya hama seperti ini di tim. Demi kamu aku tidak masalah dimarahi.
Apakah tidak ada cara lain? Kecuali kamu bergabung dengan tim, aku percaya denganmu di sini. Aku yakin pasti tidak masalah. Tapi, ibuku, Tante itu terlalu keras kepala. Kamu sudah dewasa. Ini menghambat perkembanganmu. tidak ada cara ibuku membesarkanku sendirian. Sebenarnya itu juga tidak mudah. Aku tidak ingin membuatnya sedih. Sebenarnya, aku juga bisa mengerti, ada satu cara lagi. Aku Cara apa? mencari pengganti untuk balapan. Asalkan kita lolos dari babak eliminasi, aku punya waktu untuk merekrut pembalap baru. Meniru identitas orang lain? Itu melanggar aturan, kan? Ini bukan apa-apa, di industri, mereka semua melakukannya. Semua orang tidak akan terlalu serius. Bagaimana kalau aku yang melakukannya? Aku yang akan menggantikan tim 2 di babak eliminasi. Ah, lalu bagaimana dengan malaikat kecepatan? Tidak apa-apa. Lagi pula, kakak Feng bisa balapan, aku tidak ingin kamu kesulitan di depan ayahku. Benarkah? Yao Yao, terima kasih banyak Yao Yao, aku bersumpah, aku pasti tidak akan mengecewakan. Chenle. Yao Yao, aku andalkan kamu. Tenang saja, Kak Dong. Semangat. Semangat. Pertandingan mau mulai nih. Yao Yao, kamu pergi kemana sih? Mas Gao, kau pergi saja. Oke. Pembalap wanita kuda hitam dari babak kualifikasi, Ye Yao, ternyata tidak ikut babak gugur. Ini di luar dugaan semua orang. Ini mungkin terkait dengan taktik Speed Angel. Stabilitas Gao Feng lebih tinggi dari Ye Yao, menurunkan Gao Feng untuk bertanding. Tidak bisa disalahkan. Penyiar, apapun yang terjadi, ini sebelum semua tim lolos ke final. Penyiar, pertandingan terakhir. Semoga para pembalap, penyiar, jangan menyesal. Cara menikung ini, kenapa mirip dengan cara Yao Yao? Pelatih. Misi tercapai. Terima kasih, Mas Gao. Yao Yao, kamu hebat sekali. Terima kasih. Tidak apa-apa, membantumu, aku mau. Kalian sedang apa? Tante, Keluar, Tante, keluar. Bang Cendong, kamu keluar dulu, ya? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Bu, Kamu sangat mengecewakan aku. enggak, masa gitu aja? Kamu bilang jangan suruh aku pergi ke tim Honglong, aku sudah nurutin kamu. Lagi pula, tim ayahku, aku bantu-bantu aja kenapa? Jadi kamu mau sama Ni Mingyuan, ya? Jangan mikir yang aneh-aneh, aku lakukan ini cuma buat bantu Bang Cendong, Cendong itu siapa bagimu? dia pacarku. Sejak kapan? Kenapa tidak bilang sama aku? Aku sudah dewasa. Aku punya hak untuk pacaran bebas. Aku tidak peduli kamu pacaran bebas. Tapi jangan ada hubungan dengan Ni Mingyuan. Putuskan segera. Mereka memanfaatkan kamu. Emangnya kenapa? Kamu iri lihat aku bahagia, harus ngontrol aku punya hidupku sendiri. Aku sangat berterima kasih atas pengasuhanmu, tapi jangan egois gini, ya? Kamu ternyata melihatku seperti itu. Aku egois. Aku cuma nggak mau kamu pergi. Aku sudah melewati jalan yang salah, mereka semua pembohong. Ni Mingyuan pembohong, Cendong juga pembohong, mereka nggak ada yang baik. Nggak ada. Mereka cuma memanfaatkan kamu. Bu? Kamu nggak waras, ya? Satu ayahku, satu murid terakhir ayahku, dan pacarku, mereka akan menyakitiku. Ayahku dulu muda dan gak ngerti, dia berbuat salah. Tapi apa kamu pernah mikir kalau kamu juga salah? Aku bermasalah? Yao Yao,
Kenapa kamu jadi begini? Kenapa kamu lihat mama seperti ini? Dia adalah raja balap? Masa raja balap bisa salah? Ayahku mencari kita bertahun-tahun, semua karena kamu picik, selalu menghindar darinya. Kalau enggak, kami sudah ketemu. Raja balap? Jadi apapun yang dia bilang kamu percaya? Ya, baiklah. Bukankah kamu selalu penasaran, kenapa kemampuan mengemudiku begitu bagus? Kebiasaan menyetirku mirip raja balap? Aku bilang padamu. Akulah. Kamu bilang apa? Dulu aku juga sama sepertimu. Ikut balapan untuk Nie Mingyuan. Biarkan dia berdiri di podium tertinggi. Dipuja sebagai dewa balap. Dan dia, langsung di podium, berpacaran dengan putri ketua panitia. Dia sama sekali tidak tahu bahwa saat itu aku sudah hamil. Jadi dia tidak mungkin tahu bahwa dia punya anak perempuan sepertimu. Lagi pula, mana mungkin dia mencarimu selama bertahun-tahun? Apa salahku bilang dia penipu? Apa yang kamu katakan itu benar? Kamu bisa tanyakan langsung padanya. Baik, Tim kita lolos, ini semua berkat kamu, kakak senior. bukankah kakak dong bilang Zhang, yang sudah dipecat? Semua berkat ide guru yang bagus. Kalau tidak, untuk mendapatkan wanita bodoh itu, pasti butuh usaha lebih. Ide guru benar-benar brilian, tapi pesona kakak senior juga penting. Tinggal gerakin jari sedikit, wanita bodoh itu akan dengan senang hati datang sendiri. Tidak hanya balapan untuk kita, tapi juga gratis. Haha. Seorang yang hanya punya bakat tapi otaknya penuh cinta, pasti mudah ditaklukkan. Bisa jadi pembalap gratis untuk kita. Itu suatu kehormatan baginya. Guru menyuruhku memanfaatkannya, tapi tidak menyuruhku menyentuhnya. Kalau tidak, sudah lama aku lakukan padanya. Hahaha. Yao Yao. Brengsek. Yao Yao, dengar penjelasanku. Ternyata selama ini kamu menipuku. Kenapa kamu lakukan ini? Karena kamu sudah dengar, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku memanfaatkanmu. Tapi jangan terlalu tersinggung. Aku sudah sering lihat cewek nakal sepertimu. Kalau bukan karena bakat balapmu, dan masih ada gunanya, kira aku mau bertahan denganmu? Taktik kotor seperti ini diajarkan oleh Nie Mingyuan? Benar. Aku juga tidak takut bilang padamu, lagi pula tidak ada yang akan percaya. Kamu pikir, bagaimana gelar dewa balap orang tua itu didapat? Aku hanya belajar sedikit saja. Jangan-jangan kamu pikir, balapan itu benar-benar soal siapa yang lebih cepat? Masa sih? Pantas ibuku bilang, kalian tidak ada yang baik. Ibumu benar-benar jeli menilai orang. Tapi kamu tidak percaya. Ah, kamu bahkan tidak percaya pada ibumu sendiri, malah mau mengidolakan siapa? Yao Yao, cuma kurang pengalaman. Dirinya sendiri sudah sadar. Akan kembali. Bagaimana kalau lapor polisi? Aku khawatir dia nekat. Diam. Maaf semuanya. Aku sudah mengecewakan kalian. Kamu masih ingat pulangnya? Tidak apa-apa. Siapa yang tidak pernah muda? Betul, siapa yang tidak pernah sial? Hahaha. Kamu diam saja. Semua orang akan menganggapmu manusia. Ma, aku salah. Sayang. Tidak apa-apa kok. Ayo duduk dan bicara. Ma, kamu benar-benar dewa balap? Masa sih palsu? Dulu aku jadi mekanik di Honglong. Ibumu bertubuh kecil. Biar tidak ketahuan orang, mobil itu, joknya aku yang meninggikan. Setinggi ini. Ma, aku salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku masih bodoh, memuja dua penipu itu. Kamu susah payah membesarkanku, aku malah berkata kasar, menyakiti hatimu. Aku tidak akan begitu lagi. Manusia selalu belajar dari kesalahan. Ibu tidak pernah menyalahkanmu. Jadi, pertandingan juara dulu. Yang aku kalah bukan Nie Mingyuan, melainkan pelatih. Kamu kalah dari pelatih, tidak rugi. Hei, kan ku bilang juga. Anda tidak sederhana. Kalau sembarang orang bisa mengalahkanku, lebih baik aku menabrakkan kepala. Tidak sampai segitu.
Cuma menguntungkan Nie Mingyuan. Aku bilang, kalau kamu ini banyak omong. Tidak apa, silakan marah. Aku tidak akan lagi menganggap musuh sebagai ayah. Aku akan membuat Ni Mingyuan dan Chen Dong memberimu pertanggungjawaban. Sudahlah. Mereka punya kuasa dan uang. Kita tidak bisa melawan mereka. Takut apa? Lawan saja. Ayo ke Honglong. Dacun. Ambil senjata. Sampah kalian semua sampah. Bahkan gadis desa saja tidak bisa kalian tangani. Apa gunanya kalian? Maaf, guru aku benar-benar tidak menyangka dia menguping. Pergi. King Mei. Bajingan. Binatang. Bahkan putrinya sendiri tidak luput dari perbuatannya. Dasar perempuan gila. Berani mukul aku? Panggil orang? Menyuruh orang dengan sengaja merayu putrinya sendiri. Memanfaatkan putrinya sendiri untuk bertanding Ni Mingyuan. Kau ini manusia atau bukan? Aku sudah memberi kalian kesempatan bergabung dengan naga merah kalian sendiri yang menolak. Bergabung dengan naga merah? Seperti yang kau lakukan padaku dulu, meraih juara untukmu. Omong kosong. Panggil orang, bawa mereka, usir mereka semua. Hei, biarkan kami masuk. Biarkan kami masuk, masuk. Masuk dong. Sudah lama seharusnya hari ini datang. Ni Mingyuan, muridmu menipu putriku. Itu ide kamu. Aku ingin kamu minta maaf langsung pada putriku. Kalau tidak, aku akan membongkar semua masa lalumu yang buruk sampai habis. Cukup. Ye King Mei, sebaiknya kamu tahu batas. Prestasiku sekarang semua berkat usahaku sendiri. Dengar, jangan karena aku sukses sekarang, lalu kamu berharap menggangguku. Lagi pula, soal masa lalu, kami juga tidak menikah. Kalau aku masih peduli, aku bisa bantu kamu. Tapi kalau kamu tidak puas, jangan salahkan aku bersikap kejam. Kenapa pura-pura lagi? Mau melaporkanku? Pemerasan dan pencemaran nama baik? Ambil uangnya dan pergi. Jangan pernah masuk lagi ke dunia balap. Kalau masih merongrong, pikirkan sendiri. Uangmu, aku rasa kotor. Suruh Chen Dong minta maaf pada putriku. Yao Yao, tampar dia. Bu, tampar saja tidak lega. Bagus. Kalian cukup, Ye King Mei. Hal ini kan saling suka. Kalau mau salahkan, salahkan anakmu saja. Bodoh seperti dulu kamu. Kalau begitu, kita bertemu di sirkuit. Aku akan di depan semua orang membongkar penipu pencari nama ini. Dari sponsor sampai panitia, semuanya orangku. Apa modalmu untuk menang? Tunggu saja. Ayo. Cari alasan untuk mendiskualifikasi tim Speed Angel. Jangan sampai mereka muncul di perlombaan manapun. Ini mungkin harus diputuskan Pak Tua, kurang pantas, ya? Lakukan seperti kataku. Ayo mulai. Kapan kamu bisa tidak menumpahkan setetes air? Kamu bisa mengalahkan Chen Dong. Lanjutkan. Lanjutkan.
Lanjutkan. Berhasil? Pelatih. Tidak baik. Ada apa? Kualifikasi kami dicabut, kami tidak bisa ikut final. Apa? Panitia. Mereka bilang di babak penyisihan, kami melakukan modifikasi ilegal. Mereka bersikeras mendiskualifikasi kami. Mustahil. Itu hanya untuk menyesuaikan dengan kakiku. Cuma menambahkan pedal bantuan. Aturan sebelumnya tidak melarang. Masalahnya di situ. Panitia. Mereka bilang itu peraturan baru yang baru dikeluarkan hari ini. Mereka bersikeras mendiskualifikasi kami. Ini jelas sengaja menjegal kita. Mereka memang sengaja menjebak. Ni Mingyuan. Berita terbaru pembalap malaikat, kecepatan didiskualifikasi karena curang, semua hasil dibatalkan. Tidak lolos ke final. Sudah kubilang, kalau pembalap wanita benar-benar punya kemampuan, kenapa juara sejarah selalu pembalap pria? Mereka cuma main-main. Mendapat hasil seperti itu tidak mungkin karena kemampuan. Bukan aku salah paham soal wanita, tapi faktanya mengatakan, wanita hanya pantas di belakang pria, memberi semangat. Jadi mana ada kuda hitam, cuma curang yang bikin mereka kelihatan hebat. Jangan lihat, bukankah sudah kubilang sebelumnya? Tidak terpengaruh oleh luar. Adalah kualitas dasar pembalap top. Tapi semua hasil kita hari ini semua dibatalkan, tidak bisa ikut final. Usaha kita sia-sia, padahal mereka yang memfitnah kita. Kalau gitu, bubar aja. Tahun ini tidak bisa. Tahun depan tidak bisa. Tahun lusa. Pasti ada kesempatan. Uang hampir habis. Aku dan Dacun akan kerja untuk menghidupi tim. Aku belum pernah juara. Aku tidak rela. Belum sampai sejauh itu, tenanglah semuanya. Siapkan perlombaan selanjutnya. Wah, masih belum menyerah ya? Kalian datang kemari untuk apa? Mingyuan ini anak haram kecilmu? Temperamennya keras ya? Tidak sopan, cepat panggil tante. Kau selingkuhan ya? Kelihatannya juga biasa saja. Dibanding ibuku jauh berbeda. Ni Mingyuan, kau benar-benar lapar ya kau? Kurang ajar. Kau yang kurang ajar. Berani sentuh anakku. Aku buat kau tidak. Kamu pasti Ye Qingmei, kan? Lumayan juga penampilannya. Pantang bikin Mingyuan pusing 7 keliling. Sayang, jangan salah paham. Bukan seperti yang kamu kira. Kupikir juga kamu nggak berani. Aku cuma mau lihat-lihat. Ye Qingmei itu orangnya seperti apa, sampai terus-terusan nempel sama Mingyuanku. Aku nggak punya waktu untuk nempel. Dia itu laki-laki pemalas. Udah lihat, pergi sana. Jangan marah-marah dong. Aku kesini mau menyelesaikan masalah. Lagian, kamu kan punya anak di luar nikah sama Mingyuan. Masih ada ikatan lah. Ini ada 2 juta. Cukup buat kamu dan anakmu seumur hidup. Asal kamu setuju untuk pergi dari kota ini, gak usah ganggu Mingyuan lagi. Uang ini jadi milikmu. Ma. Kukira kamu sombong banget. Kamu ngapain? Kamu... Aku heran. Apa yang bikin kamu pikir aku nempel sama Ni Mingyuan? Sejujurnya, dia nggak pantas, dan aku nggak butuh uang kotor kalian. Ye Qingmei, cukup. Aku paling benci orang sepertimu, yang nggak punya batas. Kita sudah putus lebih dari 20 tahun. Mau bagaimana? Mau pakai hubungan lama untuk terus merengek? Kamu cuma bikin aku makin merendahkanmu. Udah selesai menggonggong? Enyahlah. Sebenarnya kamu mau apa? Membantu anakku mewujudkan impian balapnya. Aku pasti juara. Nggak ada yang bisa menghalangi aku. Otakmu nggak waras ya? Kualifikasi lombamu udah dicabut, kok masih ngomongin juara? Kamu tahu nggak siapa yang ada di depanmu? Sepupuku itu putri ketua panitia, keluargawan yang terkenal di balap nasional. Kamu pikir kamu siapa?
berani ngomong besar di sini, nggak tahu diri. Jadi, Ni Mingyuan, kamu udah bertahun-tahun numpang hidup, cuma demi mewarisi jabatan ketua panitia? Coba tebak. Kamu mau menang lomba kali ini, buat nilai tambah kampanyemu, kan? Aku nggak akan biarkan kamu senang. Diam. Ambil uangnya dan pergi, jangan bikin masalah. Kalian yang harus pergi. Pelatih suruh kalian pergi. Dengar nggak? Wah, kamu nggak ngomong, aku kira tukang bersih-bersih. Ini bukan si juara 2 bertahun-tahun. Sama si jenius gila, Sachun, haha, kamu cukup pintar. Cuma ngumpulin barang rongsokan. Aku, Dachun. Jangan ladenin anjing. Menang kalah nggak penting. Kami nggak akan pergi. Kami akan tetap ikut lomba. Bukan, Ye King Mei, kamu udah cukup? Kamu yang diduga melanggar aturan, udah dicabut hak lombanya. Mau ikut lomba, kamu nggak bisa baca surat? Itu kan cuma aturan baru yang sengaja ditambah buat kami. Mudah, tinggal diubah. Cuma butuh 1 telepon. Ubah aturan? 1 telepon? Kamu tahu betapa repotnya ubah aturan? Harus disetujui semua panitia, juga harus setuju ketua panitia. Otakmu nggak apa-apa? Halo, Pak, ini aku. Dalam 5 menit, tolong ubah aturan yang melarang penggunaan pedal bantuan. Sekarang, segera. Ah, nggak masuk akal. Demi gengsi, apa artinya di depan banyak orang? Pernah mikir nanti malu? 5 menit lagi aku akan menunjukkan aturan baru padamu. Kamu kebanyakan nonton meme, ya? Kamu pikir kamu dewa perang? Yao Yao. Cepat suruh ibumu jangan mempermalukan diri di sini. Tidak, coba periksa di sini. Ada masalah atau tidak? Hei, biaya rumah sakit aku yang bayar. Inilah harga dari menghina ibuku. Ye King Mei, apa kau sudah cukup main-main? Kau merasa diberi muka, ya? Tidak kuduga, dulu putus dengan Mingyuan dampaknya begitu besar padamu. 20 tahun kebingungan, jadi perempuan gila. Sungguh menyedihkan. Cepat ambil uang kotor itu dan kabur. Kami Dewa Balap tidak punya waktu di sini untuk bermain-main denganmu. Tinggal 3 menit lagi. Bu, aturan Liga Balap sepertinya benar-benar tidak bisa diubah sembarangan. Tenang, aku akan turun tangan. Ah, sudahlah. Percaya pada pelatih. Benar, percaya pada Mama. Baik, aku akan bermain denganmu sebentar lagi, perempuan gila. Begitu waktu habis, kau tanda tangan atau tidak, konsekuensinya tanggung sendiri. Sebenarnya, melihatmu hidup begitu sengsara, jujur, hatiku sedikit iba. Tidak kuduga kau sudah jatuh sampai begini. Sekarang benar-benar perempuan gila yang melompat ke sana kemari. Kalau kau bisa mengubah aturan, aku akan berdiri di tangan dan makan tai. Aku juga bertaruh. Kalau kau bisa mengubah aturan, sekarang juga aku akan berlutut dan minta maaf pada Yao Yao. 5 menit sudah habis. Tepat waktu. Dia, bukankah dia instruktur mengemudimu? Zhou tua, kamu benar-benar pandai menyembunyikan ya. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Nona besar. Kepala keluarga tidak tenang tentang Anda. Ini. Aku sudah tahu. Ayah. Apa dia baik-baik saja? Tuan baik-baik saja. Hanya saja. Rindu Anda. Ibu. Paman Zhou, dia. Nanti aku jelaskan. Apa-apaan ini Tuan dan Nona? Hanya buku jilidan murahan seperti itu yang dianggap sebagai buku biru? Apa yang kamu mainkan? Tahu konsekuensi memalsukan dokumen? Lihat sendiri apakah ini asli atau tidak. Tuan Nie, memang benar buku biru asli. Stempel panitia tidak bisa dipalsukan? Ini. Bagaimana mungkin? Harus kuakui, kamu benar-benar berani. Demi gengsi, kamu malah memalsukan stempel panitia.
Tidak sadar ini tanggung jawab hukum? Tangkap dia. Hei, coba lihat siapa yang berani menyentuhnya. Apa dasarmu menganggap buku biruku bukan yang disetujui dan diumumkan panitia? Karena aku belum menyetujuinya. Ayah, Anda datang, ayah. Selama masa jabatanku, ternyata ada penggantian stempel dan pemalsuan buku biru yang keji. Aku sangat marah. Tangkap saja, Wan Xiong. Kamu benar-benar sombong. Yelao, bagaimana Anda bisa datang? Wan Xiong. Kamu sombong sekali. Berani-beraninya menganiaya putriku. Ayah, ini. Ini sponsor terbesar asosiasi mobil kita, Tuan Ye, orang terkaya di Daxia. Cepat, cepat, cepat. Halo, Yelao. Yelao, kedatanganmu tepat waktu. Wanita kasar ini, memalsukan stempel, memalsukan buku biru. Untung kami menemukannya tepat waktu. Tidak menyebabkan kerugian besar, kamu harus pergi. Yelao, Anda. Ayah, Anakku yang bodoh. Kenapa kamu selalu menghindari ayah? Ayah tidak akan menyalahkanmu. aku hanya malu kembali menemuimu. Kamu ini keras kepala sekali. Yao Yao. Ini kakekmu. Baik. Baik sekali. Kalian berdua anak baik. Aku sering mendengar Lao Zhou menceritakan kisahmu. Kamu keras kepala seperti ibumu. Paman Zhou, Anda. Dia orang kakekmu. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Nona Ye. Wan Xiong. Katakan, aturan ini dirilis tanpa persetujuanmu. Itu karena kamu sekarang bukan lagi ketua panitia. Jadi tidak perlu. Ini, ada apa ini? Karena kamu tidak layak dengan jabatanmu. Kamu bekerja sama dengan Ni Mingyuan dari tim Naga Merah. Mengusir tim lain. Dan diam-diam mengubah aturan. Terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. Kamu dipecat. Kamu. Pak Ye, ini benar-benar ketidakadilan yang besar. Semua gara-gara dia. Dasar bocah nakal. Kau telah membuatku celaka. Pak Ye, Anda orang yang besar hati. Anda, beri saya satu kesempatan lagi. Pergi. Dia anggota keluarga Ye. Bagaimana bisa begini? Kamu masih belum mengerti? Dulu kalau bukan karena Nona Ye baik hati, 20 tahun lalu kau sudah mati. King Mei, aku salah, maafkan aku, ya? Nona. Bagaimana Anda ingin menanganinya? Dulu aku masih muda dan bodoh. Biarkan dia hidup sendiri. King Mei, aku salah, aku benar-benar tahu kesalahanku, maafkan aku, ya? Kita bisa bersatu lagi, King Mei. Dulu-dulu aku bodoh, aku melakukan kesalahan, maafkan aku, ya? Andai aku tahu kau nona besar keluarga Ye pergi. Orang, datang. King Mei. Dasar tak tahu diri. Inilah keluarga Ye. Kukira. Kau lihat tadi, kan? Kalau ada masalah, aku benar-benar maju. Sekarang aku lihat kalian sebentar lagi kaya raya. Jangan lupakan aku kalau sudah kaya. Pelatih. Lihat, aku sudah tua ini belum dapat istri. Sudah dengar? Pelindung juara balap itu menyinggung orang besar. Dia dipecat oleh panitia. Benar sekali. Katanya, gelar juara balap itu sepertinya didapat dengan curang. Jangan sembarangan bicara. Hati-hati kena tuntutan. Kalian tidak ada kerjaan, ya? Kembali bekerja. Guru. Kamu juga mau pergi? Ada beberapa tim balap. Aku menyinggung bos kaya raya, Pak Ye, para sponsor membatalkan kontrak. Bahkan keluargawan juga akan bangkrut. Aku paham kamu ingin pergi. Tapi satu hal harus jelas.
Aku adalah juara balap. Kamu adalah muridku. Hal ini, kapanpun, tidak akan pernah berubah. Tapi, Kamu sudah banyak membantuku. Kita pada akhirnya ada di kapal yang sama, murid. Kamu mengerti? Guru, Anda adalah juara balap. Hal itu tidak akan pernah berubah. Saya adalah murid Anda. Tentu saya akan bersama Anda, maju mundur. Baik. Guru tidak salah lihat padamu. Naga merah sekarang sudah jatuh ke titik terendah. Tidak ada yang percaya pada kita. Dan inilah kesempatan terakhir kita. Apa ini? Nomor kontak grup judi terbesar di dunia. Karena tidak ada yang percaya pada kita, maka odds-nya akan sangat besar. Asalkan kali ini, kami juara di kejuaraan. 2. Itu kekayaan yang luar biasa. Kekuasaan apapun di hadapan uang, hanyalah asap. Tenang, Guru, kami pasti menang. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, aku akan memodifikasi ulang mobil balap kita. Dan semua ini harus dirahasiakan. Guru, maksud Anda? Zaman berubah. Tentu kita harus. Selamat datang di final kejuaraan. Tim yang bertanding kali ini bukan hanya tim unggulan tim Naga Merah Sang Dewa Balap tetapi juga tim Kuda Hitam yang kembali ke arena Malaikat Cepat. Saat ini, Naga Merah mengumpulkan 9 poin. Malaikat Cepat mengumpulkan 8 poin. Kedua tim ini adalah tim yang paling berpeluang merebut piala juara. Di final ini, setiap tim bertanding 2 putaran. Setiap kemenangan mendapat 1 poin. Tim dengan total poin tertinggi menang. Mari kita saksikan. Saat ini kita tertinggal 1 poin. Hanya dengan menang 2 putaran kita bisa merebut juara. Kalian berdua tidak boleh gagal. Kamu yakin tidak mau pakai mobil baru dari kakekmu? Aku tetap ingin pakai mobil ini untuk perjalanan terakhir, sudah ada ikatan batin. Ini adalah penyelesaian antara aku dan Cendong. Aku pasti menang. Jangan lupakan tujuan awal bagus. Kakak Haunan pernah bilang, yang main di dunia ini, cepat atau lambat akan ada balasannya. Percaya sama keahlianku. Hancurkan Naga Merah. Kawan lama. Bersamaku, hancurkan bajingan itu jadi debu. Itu tidak seperti suara mesin V8. Para penonton mobil malaikat cepat melesat seperti peluru, tapi mobil Cendong seperti sudah memprediksi, memotong jalur luar. Ini benar-benar pertahanan level buku teks. Perubahan jalur Cendong ini kehilangan 0,3 detik. Tapi dia sepertinya tidak peduli dengan waktu putaran. Seperti ingin menekan ritme lawan saja. Akselerasi mesin sudah aktif, tunggu mobil. Kamu benar. Mobilnya memang bukan sistem tenaga konvensional. Telemetri menunjukkan Cendong saat start. Daya ledaknya melebihi batas mesin V8. Apakah ini menggunakan sistem hybrid? Mana mungkin? Bagaimana mobilnya bisa secepat itu? Mobil Ye Yao juga cepat, tapi percuma. Jika benar-benar sistem hybrid, akselerasi lurusnya meningkatkan waktu total 1,3 detik. Tapi ini apakah sesuai aturan balapan? Mode bahan bakar. Hanya bisa menunggu sampai balapan selesai, mendapatkan data sistem tenaga, untuk melihat apakah sesuai aturan. Aku sudah mencapai batas pengereman. Gas sudah mentok. Apa? Aku tunjukkan sulap lagi. Hybrid penuh. Ayo, lakukan saja. Jiwa balapan adalah siapa yang lebih nekat. Ya ampun. Ye Yao, dia sepertinya. Dia meledakkan mesin. Dia apa dia tidak takut mati? Terlalu berisiko. Aku belum pernah melihat orang yang begitu ingin menang.
Ye Yao Ye Yao menang. menang. Tapi mobil rusak parah. Sekarang terbakar Ye Yao. Bisakah dia keluar hidup-hidup? Yao Yao. Cepat pergi. Yao Yao. Ibu aku menang. Nak. Kamu bikin ibu takut banget, cuma pertandingan aja, perlu gitu? Ini hidupku. Kamu ini. Ayo cepat. Syukurlah, tidak apa-apa. Syukurlah tidak apa-apa. Ibu pokoknya menang di pertandingan terakhir, kita jadi juara. Pelatih, mobil mereka pakai 2 mesin. Ini curang, kan? Mereka masih dalam batas aturan. Mencari celah. Kita hanya bisa menerimanya. Sekarang poinnya sama. Siapa yang menang di pertandingan terakhir, dia yang jadi juara. Tekanannya lumayan besar. Tekanan besar itu wajar. Beberapa tim masih meneliti rasio gigi transmisi. Sementara kita sudah pakai power shifting. Kamu masih suka mengabaikan aturan, mau menang aja. Aturan. Aturan kan emang buat dipakai. Ada apa? Masih kesal dengan pertandingan dulu? Bukannya cuma rekor dunia? Kamu bisa pecah, aku juga bisa. Hari ini, aku akan pecahkan rekor di depanmu. Kamu? Aku punya senjata rahasia. Tidak percaya? Kamu menantangku? Benar? Berani? Ayo, aku akan membuatmu mengakui kekalahan. Sebenarnya self-driving juga dalam aturan. Ibu kamu mau balapan sendiri? Lau Gao, pertandingan, selanjutnya serahkan padaku, aku akan di arena, bereskan dengan dia. Hati-hati. Siapa tahu si brengsek itu punya trik baru. Orang yang cari popularitas, bahkan dengan alat terbaik sekalipun. Dewa balap Nie Mingyuan, Dewa balap Nie Mingyuan. Para penonton, sudah 7.325 hari sejak terakhir kali Dewa Balap ikut balapan resmi. Sudah 7.325 hari. Setelah 20 tahun Dewa Balap kita, kembali Dewa Balap. Dewa Balap. Iya, 20 tahun sudah. Ini adalah momen bersejarah. Bersorak untuk Dewa Balap. Dewa balap Nie Mingyuan, Dewa balap Nie Mingyuan. Lihat dia pamer. Bu harus menang ya. Kecepatan start Nie Mingyuan mencapai 1,8 G. Kondisi mobilnya sangat baik. Sistem AI memindai sirkuit melalui lidar 128 saluran 0,03 detik sebelum memasuki tikungan menyelesaikan 5 skenario perakiraan garis 15 kali lebih cepat dari transmisi saraf manusia. Kamu menganalisis data garisku pakai AI? Ada apa? Kecepatan putaran balik setir Nie Mingyuan setiap kali tepat 0,27 detik. Itu angka yang hanya mungkin dari program mesin. Ini Ainie Astaga, apa yang kulihat? Nie Mingyuan dulu menggunakan saluran drainase untuk menikung. Dan dia memanfaatkan dinding ban untuk lepas landas. Benar, dia lepas landas. Ayo serbu. Kecerdasan buatan bodoh.
Malaikat cepat melompat ke garis finish timer, menunjukkan 3 menit, 28 detik, 17. Dia menghancurkannya, rekor 3 menit 30 detik yang dibuat Nie Mingyuan. Ini bukan sekadar melampaui. Ini adalah redefinisi seluruh dunia balap. Dewa balap baru telah lahir. Kami juara keren banget menang. Kami juara. Dewa balap juara. Sebenarnya, perlombaan 20 tahun yang lalu. Yang duduk di mobil Nie Mingyuan dan menyelesaikannya adalah aku. Apa yang terjadi? Dialah dewa balap sejati, benar penipu. Nie Mingyuan, kami curiga kamu terlibat dalam pengaturan pertandingan 20 tahun lalu dan juga terlibat dalam perjudian luar lapangan. Pada kejuaraan ini, dicurigai memanipulasi perlombaan. Silakan ikut saya untuk investigasi. Ternyata, Nie Mingyuan adalah penipu. Nie Mingyuan penipu. Penipu Nie Mingyuan. Jadi pertarungan Anda hari ini dengan Nie Mingyuan apakah untuk balas dendam? Ini bukan balas dendam. Ini adalah kebenaran yang tertunda 20 tahun. Yao Yao Lao Gao. Ibu terima kasih. Hei, apa yang kamu lakukan? Banyak orang melihat. Ayo, Dewa balap. kami juara.